Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review salah satu dari receiver keluaran dari Next Parabola, merupakan kerjasama antara Mola TV dengan Next Parabola sehingga menghasilkan varian Mola Next Parabola berwarna hitam. Dan ini merupakan receiver rekomendasi untuk MNC Group. Kemudian dengan menggunakan receiver ini kita juga dapat menyaksikan Liga Inggris, Liga Champion Badminton, dan seterusnya. Untuk aktivasi pertama kali kita mendapatkan bonus al paket selama 1 bulan saja. Dengan range harga 250.000 sampai dengan 300.000, tidak banyak yang harus saya komentari dari receiver ini. Dimana kalau kita lihat secara quality build up memang terkesan ringkih, sangat tipis sekali. Materialnya ini terbuat dari plastik, ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, ini cukup banyak ventilasi udaranya walaupun besar kelihatannya. Namun dikarenakan ini ada penutup pada sisi bagian tengah, celahnya itu hanya terdapat pada bagian pinggir yang saya tunjuk ini saja. Saya nggak tahu nih pada kamera ini terlihat atau tidak. Sehingga sirkulasi hawa panasnya ini juga sedikit terhalang ya sebenarnya. Kemudian pada sisi bagian depan seperti yang kita lihat terdapat berbagai macam tombol di sini. Ada tombol power, tombol volume up dan down, channel up and down. Kemudian ada tombol menu dan OK dan tulisan Mola Next Parabola dan beberapa fitur yang didukungnya. Pada sisi bagian kanan dan sisi bagian kiri polos, tidak terdapat apapun juga. Namun pada sisi bagian belakang kita bisa menemukan berbagai macam port di sini dan switch. Ada switch utama untuk power on off, kemudian port RCA untuk audio dan video. Kemudian ada juga port USB. Port USB-nya ini masih menggunakan USB versi 2, HDMI port, kemudian port untuk upgrading dan LNB in. Nah, ini merupakan pada sisi bagian bawahnya. Nah, terdapat lagi ventilasi udara dan ini sangat banyak sekali terbuka seperti itu. Namun sayangnya karena ini jaraknya dengan permukaan meja itu terlalu dekat, jadi hawa panas ini juga terhalang oleh permukaan meja tersebut. Dan ini ada busa yang saya taruh di sini ya. Nah, ini tujuannya itu adalah pada saat saya taruh di atas meja, jadi tidak mudah atau gampang untuk bergeser. Kemudian lanjut kita lihat remote-nya. Nah, remote-nya ini kalau bagi yang menggunakan Matrix Burger S2 ini pasti sangat familiar sendiri karena desainnya itu sangat mirip ya, sangat mirip sekali dan sama. Kemudian pengaturan tombolnya juga demikian, yang bedakan di sini ada terdapat tulisan Mola Next Parabola dan sepertinya ini remote-nya saling bisa untuk saling menggantikan. Untuk tombolnya sendiri terbuat dari karet dan cukup empuk. Untuk harga di range harga 250 sampai dengan 300.000 tersebut tidak banyak yang harus saya komentari. Terdapat atau terbuat dari bodi plastik. Baterainya sendiri menggunakan 2 buah baterai AAA. Baik, selanjutnya kita akan lihat bagaimana performance dari receiver ini. Semoga ini sesuai dengan harapan kita. Waktu booting yang dibutuhkan mulai dari receiver ini dinyalakan butuhkan waktu selama 39 detik. Lebih lambat memang jika dibandingkan dengan Next kuning maupun Next merah, namun lebih cepat jika dibandingkan dengan receiver berbasiskan Enigma 2. Berikut ini tampilan menu dari receiver Mola Next Parabola. Terdapat tab installation. Pada tab installation ini terdapat pengaturan untuk satelit list, OBVCA, dan OTA upgrade. Jadi receiver ini juga bisa kita lakukan upgrade via OTA. Kemudian untuk satelit list ini terdapat daftar satelit yang terdapat pada receiver ini. Bisa kita tambahkan, bisa kita kurangkan. Kemudian kita juga bisa melakukan pengaturan dari DSEC yang kita gunakan. Ya, kita sesuaikan saja dengan pengaturan yang kita pakai. Apabila kita menggunakan port 1, ya gunakan port 1. Apabila kita menggunakan port 2, ya silahkan gunakan juga port 2. Lengkapnya terdapat pada link di pojok kanan atas. Jadi bisa dipelajari bagaimana cara pengoperasiannya. Kemudian di saat kita menyorot suatu daftar satelit tertentu seperti misalnya Next C-band ini, kemudian kita tekan tombol satelit pada remote control, maka di situ kita bisa melihat daftar transponder pada satelit yang bersangkutan. Kemudian kita lanjut, ada tab channel list. Pada tab channel list ini ada TV channel list, radio channel list, dan delete all. Pada TV channel list terdapat daftar-daftar dari saluran atau channel yang sudah kita scan di Mola Next Parabola ini. Ini bisa kita urut ya, bisa kita urut berdasarkan konfigurasi yang kita ingin urutkan. Misalnya STB ini pada posisi atas, Indosiar di sini. Ini bisa kita naikkan atau bisa kita turunkan cukup dengan menekan tombol kuning saja pada remote control. Misalnya seperti ini. Nah, RCTI naik ke atas ya. Sangat mudah sekali untuk melakukannya dan itu tidak akan berubah pada saat kita mematikan dan kita nyalakan, ya sesuai dengan yang sudah kita urutkan tersebut. Untuk media center terdapat banyak pilihan mulai dari music sampai dengan HDD information. Itu warnanya grey seperti yang terlihat, itu dikarenakan belum adanya flash disk, hard disk yang kita colokkan.
ke USB port di receiver ini. Makanya seperti itu warnanya, menandakan dia belum aktif. Pada tab tools terdapat information, factory setting, USB upgrade, dan USB backup itu sama gray karena belum ada flash disk hard disk yang kita colokkan. Menarik di sini terdapat juga games. Nah, di games ini terdapat game klasik seperti Othello dan Tetris. Ini merupakan game-game klasik yang sangat populer di zamannya di tahun 90. Ini sangat menarik sekali, sangat menghibur sekali dimainkan di saat kita sedang suntuk. Jadi receiver ini tidak hanya sebagai alat untuk menonton saja, namun juga bisa digunakan sebagai sarana hiburan bermain game yang simpel dan sederhana. Pada tab sistem terdapat pengaturan bahasa atau language, ada bahasa Inggris, dan pastinya juga terdapat bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lainnya. Jadi ini tinggal kita pilih saja yang familiar, yang memudahkan bagi kita pada saat kita mengoperasikan receiver ini. Kemudian ada juga AV setting. Pada AV setting ini terdapat TV system, pilihannya itu ada NTSC, kemudian ada juga pilihannya itu adalah auto dan PAL. Jadi ya silahkan saja nanti dipilih sesuai dengan TV system yang didukung oleh televisinya. Jangan sampai nanti televisi mendukung PAL kemudian dipilih NTSC, itu sangat bermasalah pada warnanya nanti ya. Kemudian untuk video resolution juga demikian, ada pilihan 1080p, kemudian ada juga pilihannya itu adalah 576i. Nah, ini berbagai macam pilihan ada di sini, mulai dari standar definition sampai ke high definition. 4K harap belum ada di sini ya. Kemudian ada juga pengaturan untuk aspect mode dan video effect. Kemudian local time setting sampai dengan favorit ya, ini silahkan diatur saja. Pada favorit ini kita dapat menentukan pilihan favorit itu daftarnya itu ada sebanyak 16 buah. Jadi ini bisa kita kostumasi, kita atur sesuai dengan nama yang kita inginkan. Misalnya favorit 9 misalnya, ini kita hapus kemudian kita ganti, contohnya itu adalah TV Nasional FTA. Bisa saja seperti itu kita buat. Receiver ini mendukung Biscay namun tidak auto Biscay, jadi harus kita masukkan secara manual. Seperti CNN Indonesia ini, sebelumnya ini teracak, namun dikarenakan sudah saya masukkan kode Biscay-nya sehingga dapat kita tonton. Untuk masukkan Biscay-nya cukup dengan menekan tombol biru saja pada remote control sehingga akan muncul kotak seperti ini dan tinggal kita masukkan saja Biscay-nya. Akan tetapi tidak semua dari receiver Molanex Parabola ini yang mendukung Biscay. Jadi untuk sebagai tandanya itu kita harus masuk ke menu, kemudian pilih tools, kemudian pilih information, lihat software versionnya. Untuk software version yang mendukung adalah seperti yang terlihat, yaitu versi 2. Selain daripada versi 2, tidak mendukung untuk Biscay tersebut. Selain dapat digunakan untuk menonton via satelit atau parabola, maka receiver ini pun juga dapat kita gunakan untuk menonton koleksi film kita yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Contohnya di sini saya menggunakan hard disk. Terdapat beberapa koleksi dengan berbagai macam resolusi. Sudah dipastikan untuk 4K dan 8K itu tidak akan didukung oleh receiver ini, namun untuk Full HD didukung oleh Molanex Parabola. Akan tetapi walaupun demikian tidak semua format didukungnya, seperti MKV ini tidak didukung oleh Molanex Parabola receiver. Akan tetapi apabila kita memutar dalam format MP4 itu didukung oleh receiver ini contohnya ya. Molanex Parabola ini memiliki kelemahan untuk perpindahan channel, di mana ada jeda yang harus kita tunggu sebelum dia bisa berpindah ke channel yang lainnya. Bisa dilihat seperti ini ya. Di saat saya pindahkan ke SCTV HD, maka ada jeda sehingga SCTV HD-nya muncul. Nah, ini berikutnya saya pindahkan ke Indosiar HD, tidak langsung pindah, namun ada jeda sehingga channel tersebut clear atau bisa kita tonton. Begitu juga dengan O channel, sama seperti channel-channel yang lainnya, tidak terkecuali untuk standar definition maupun Full HD, sama saja semuanya. Selain itu, receiver ini juga memiliki kelemahan di flicker, di mana pada saat saya menekan tombol EPG pada remote control, maka gambarnya itu goyang. Nah, hal itu terjadi di saat AV settingnya untuk video resolutionnya itu saya set ke 1080p. Seperti berikut ini ya, saya akan coba di Indosiar HD seperti ini channel EPG-nya atau tombol EPG-nya saya tekan, maka flicker ya seperti ini. Semua EPG untuk channel yang resolusinya HD itu sama saja, tidak ada bedanya, termasuk SCTV HD ini sama semuanya. Nah, untuk yang SD kita akan coba ya, untuk Trans TV misalnya di sini ya. Nah, untuk Trans TV apabila channelnya itu adalah standar definition seperti ini tidak ada jadi masalah sama sekali. Jadi permasalahan hanya muncul di saat resolusinya itu atau resolusi dari channelnya itu adalah HD. Untuk yang standar definition seperti ini aman saja, normal ya.
Berikut ini daftar channel dari Molanex Parabola pada satelit Telkom 4 C-band. Totalnya ada sebanyak 62 channel dengan rincian sebagai berikut. Untuk all channelnya paket 29 itu 159.000 selama 1 bulan, paket 20 family 39.000 selama 1 bulan, paket 23 bulu tangkis itu adalah 29.000 selama 1 bulan juga. Untuk paket family dan paket bulu tangkis ini ada diskon di bulan November ini. Harganya kalau saya nggak salah hanya 19.000 saja. Buruan beli sampai akhir November berlakunya. Kemudian paket 27 yaitu Mola untuk menyaksikan Liga Inggris ya, itu 1 bulannya 99.000. Dan yang terakhir adalah paket 25 Champion untuk menyaksikan Liga Champion, harganya adalah 59.000 selama 1 bulan juga. Nah, selain itu pada saat kita melakukan aktivasi di C-band, maka di Q-band pun akan ikut aktif dengan sendirinya. Sebaliknya juga berlaku hal yang sama. Untuk list siarannya untuk channel di satelit Q-band, nah itu total channel yang ada di Next Q-band, saya 9 Q-band satelitnya itu ada sebanyak 113, tepatnya sebenarnya 102 ini karena ada beberapa channel yang duplikat. Nah, channel-channelnya adalah seperti ini rinciannya, kurang lebih banyak jika dibandingkan dengan yang C-band tersebut. Namun di Q-band ini tidak terdapat CNN karena CNN itu memang siarannya harus tidak termasuk ya frekuensi atau transpondernya ke Next Parabola. Nah, kemudian untuk channel V ini merupakan channel premium yang digratiskan di Molanex Parabola, keren. Kemudian ada juga Tunesmack untuk anak-anak dan ini merupakan Champion, dan seterusnya ada juga TV edukasi. Ini sepertinya cocok ya di kondisi pandemi seperti sekarang ini menemani putra-putri kita di rumah untuk belajar. Demikianlah review dari receiver Molanex Parabola, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.